Demi mendapat uang Rp800.000, warga rela antri scan retina di Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya, pemirsa, mereka tak tahu apa tujuan dan potensi bahaya yang dapat terjadi dari prosedur scan retina yang diikuti. Sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat diserbu puluhan warga baik tua dan muda. Mereka terlihat antri untuk menunggu giliran. Dari informasi yang dihimpun, para warga ini antri untuk mendapatkan giliran mendaftarkan diri di sebuah aplikasi di mana warga yang sudah menginstal aplikasi di smartphone miliknya dan telah terdaftar akan dilakukan verifikasi dengan cara scan biometrik retina mata. Usai diverifikasi, warga mendapat sejumlah koin yang akan dikonversi ke mata uang rupiah. Sejumlah warga merasa tertarik karena bisa mendapatkan uang sebesar Rp800.000. Mirisnya, mereka bahkan belum memahami untuk apa ke depannya aplikasi ini. Mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata yang lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Sementara itu, pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Meskipun menawarkan imbalan yang menarik, fenomena ini menuai kontroversi karena menyangkut isu privasi data biometrik yang sangat sensitif. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi ini sebelum memberikan data pribadi mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, viral di media sosial sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Sebelumnya, Bali juga dilanda blackout di mana seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada Sabtu sore. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Sebelumnya, Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta maaf atas pemadaman listrik total di Pulau Bali beberapa hari lalu. Pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dengan PLN agar listrik kembali menyala di Pulau Bali. Sore hari ini kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi padamnya listrik di Pulau Bali. Maka kemudian kami dengan cepat berkoordinasi dengan jajaran terkait, dalam hal ini PLN melalui dirut PLN, dan kemudian kami mendapatkan laporan bahwa dalam 30 hingga 45 menit jajaran PLN telah berhasil
menghentikan pasokan listrik ke Pulau Dewata. Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini. Namun tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan. Pemirsa, efisiensi anggaran berdampak luas pada pembangunan dan operasional infrastruktur jembatan. Di Halmahera Utara, Maluku Utara, siswa nekat menerjang arus deras sungai karena tak ada jembatan. Sementara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sistem buka tutup jembatan senilai 435 miliar dihentikan karena biaya operasional mahal. Demi bersekolah, puluhan siswa SMP Negeri 18 di Desa Asmiro, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara harus berjuang. Mereka nekat menerobos derasnya sungai Aka Asmiro. Tak jarang arus deras sungai memaksa siswa menyeberang harus dibantu warga. Ataupun mereka harus berpegang pada batang pohon pisang. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengaku anggaran minim menyulitkan pembangunan infrastruktur jembatan di desa terpencil seperti Desa Asmiro. Jembatan yang sangat besar itu angka juga sangat besar. Saya mohon kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara maupun pemerintah pusat, ya tolonglah hal ini juga menjadi perhatian sehingga tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten saja. Menjadi kisah ironi memilukan, perkembangan dunia pendidikan terganjal oleh infrastruktur. Sementara jembatan emas berdiri megah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung tak lagi beroperasi. Tak satupun kendaraan dapat melintas jembatan untuk keluar masuk pelabuhan Pangkal Balam. Sistem buka tutup pada jembatan dihentikan karena operasional jembatan memboroskan anggaran. Setahun biaya operasional jembatan menelan hingga 1,6 miliar rupiah. Padahal pembangunan jembatan emas menelan anggaran fasilitas 435 miliar rupiah. Jembatan ini tidak mungkin lagi kita tutup karena biayanya 1,6 M setahun. Hanya ngangkat itu doang, belum karyawannya. Jadi saya putuskan kepada rakyat Pangkal Pinang dan sekitarnya, muterlah jalan dulu. Jembatan emas bersistem Baskal atau buka tutup dibuka tahun 2017 menjadi penghubung kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Tim kontributor melaporkan. Informasi lain, pemirsa, ratusan siswa SMP di Bandung, Jawa Barat diduga keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Siswa mengalami diare setelah menyantap makaroni dan sayuran yang diduga sudah tak layak konsumsi. Ada Pak Edi. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan gudang UD Sentosa Sil di kawasan Margo Mulyo, Surabaya, Jawa Timur diduga kembali beroperasi meski disegel. Sejumlah karyawan pun panik keluar gudang dan berlarian, sementara sebagian segel yang dipasang Satpol PP lepas. Usai video ini viral, Satpol PP Kota Surabaya langsung mendatangi lokasi gudang dan merantai pagar gudang. Sementara itu, Pemkot Surabaya akan mempidanakan pemilik usaha jika terbukti tetap menjalankan operasi. Sentosa Sil kemarin dibuka. Tiba-tiba ada kabar dibuka itu. Setelah itu saya langsung menghubungi Pak Kapolres Tanjung Perak. Saat itu juga langsung didatangi oleh Satpol PP, Pak Fisher sendiri yang hadir bersama dengan jajaran kepolisian. Sudah kita tutup, setelah itu dirantai dan dibuat berita acara langsung dengan Diana ya? Diana. Dengan Diana dan suaminya langsung buat berita acara. Kalau di dalam itu adalah peringatan. Nah, dilakoni meneh, ya kita sampaikan terkait dengan hal-hal yang lainnya. Tapi ini adalah ketika dia meminta segel ini, maka ada peringatan ketiga yang sudah kita lakukan. Peringatan pertama yang sudah kita lakukan ini kedua. Yang nanti ketiga pun ya kita akan membuat pidananya. Penyegelan gudang usaha UD Sentosa Sil milik Jan Hewadiana dilakukan karena tidak memiliki izin daftar gudang. Selain itu, UD Sentosa Sil juga diduga menahan ijazah sejumlah karyawannya.
kasus penahanan ijazah terkuak usai video viral Wakil Wali Kota Surabaya Armuji membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Udi Sentosa Sil milik Jan Huadiana. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa SMP di Badung, Jawa Barat diduga keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Siswa mengalami diare setelah menyantap makaroni dan sayuran yang diduga sudah tak layak konsumsi. Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para siswa menyantap makanan pada Selasa siang dan gejala keracunan muncul keesokan paginya. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri dan tidak ada yang sampai dirawat inap. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan siswa. Sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun memastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi dugaan penggelapan dana. Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, korban, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan Gizi Nasional membuat kebijakan baru yang melarang sisa makanan bergizi gratis dibersihkan di sekolah. Sisa makanan harus dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG untuk mencegah keracunan seperti yang terjadi di Cianjur. Cianjur, hasilnya untuk penyebab utamanya masih di lab ya. Kita belum cek, hanya ada yang kurang pada saat ngecek itu. Karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya. Jadi ini menambah SOP kita bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Karena
untuk ngecek bandingkan antara sampel yang ada di SPPG dengan yang dikirimkan. Nah, kemudian dari peninjauan itu kita memberikan 2 saran kepada pengelola, termasuk ke kepala SPPG. Yang pertama, food tray-nya harus diganti karena setengah dari food tray itu masih plastik. Dan sementara ini 2 sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu food tray-nya dari plastik itu. Makanya kami minta segera. Pemirsa, aksi juru parkir meminta tarif parkir pemilik kendaraan roda 4 di depan kampus ITB Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku meminta tarif 2 kali Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Langsung Pak, memang langsung bayar Pak, semua juga langsung bayar. Lagi-lagi, oknum juru parkir resmi Dinas Perhubungan lengkap dengan logo Kota Bandung meminta uang parkir pengendara roda 4 kembali beredar di media sosial. Peristiwa pemalakan terjadi di Jalan Ganesa di depan kampus Institut Teknologi Bandung. Sang pengendara diminta membayar tarif parkir 2 kali, Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Jalan Taman Sari yang tak jauh dari lokasi pertama. Menurut petugas dinas terkait, kawasan Ganesa masuk dalam zona larangan parkir. Jika ada oknum petugas yang meminta uang kepada pengendara, pihaknya akan menindak tegas dan memproses secara hukum karena masuk kategori pungli. Adanya jukir-jukir liar, kami sudah berkoordinasi salah satunya dengan Kabrut Parkir. Karena di situ parkir itu kewenangannya adalah di juru parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan kami juga sudah menindaklanjuti laporan dari teman-teman media. Kami juga tidak bisa, salah satunya ada memonitor lokasi parkir yang tidak boleh. Meski pemerintah Kota Bandung sudah membentuk satuan tugas anti premanisme dengan melibatkan TNI Polri dan ASN serta kepala UPT baik terminal maupun pasar, namun aksi premanisme berkedok juru parkir masih merajalela. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran melaporkan.